Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang besar karena tidak semua dari hamba Allah yang bisa meluangkan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjumpakan kita di malam yang berbahagia ini. Dan kita berada di pertengahan bulan Rajab, di tanggal 15 Rajab tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2024 Masehi. Berarti kita berada di bulan haram yang sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah bulan suci yang dilipat gandakan pahala dan begitu juga dilipat gandakan dosa. Maka persiapkanlah, bersemangatlah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan latihan di bulan ini, kemudian di bulan Sya'ban, maka ketika berada di bulan Ramadan kita menikmati ibadah yang begitu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberi petunjuk, memberi pencerahan agar umatnya berada di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam surat Asy-Syura ayat 52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jadi, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruhan. Di sini dijelaskan bahwasanya ruh di sini yaitu wahyu, berupa wahyu Al-Quran, min amrina, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, yang mana sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, dan tetapi kami menjadikannya cahaya, petunjuk, memberi hidayah terhadap siapa saja dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim,
dan sesungguhnya engkau, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi petunjuk, la tahdi ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan biografi yang kita pelajari sekarang, sejarahnya, sirahnya, perjalanan hidupnya dari mulai lahir sampai wafat adalah perjalanan sosok yang mulia, Rasul yang agung, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, dan ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwasanya sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan mukjizat. Mukjizat, kita katakan mukjizat sebagai pedoman bagi kita umatnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perihal-perihal, baik itu berupa tantangan, baik itu berupa keadaan rumah tangga, baik itu sebagai pemimpin, baik itu sebagai seorang anak, baik itu sebagai seorang ayah, baik itu sebagai sebagai yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah pelajaran dari kisah-kisah perjalanan ini, apa yang kita dapati terhadap problema dalam perjalanan kita misalnya, maka kita akan bercermin terhadap kehidupan Nabi SAW agar bisa mendapatkan solusi yang sekitar 63 tahun dalam perjalanan hidup Nabi SAW, 23 tahun lebih kurang dalam masa nubuwah, masa diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pembukaan mukaddimah bagi kita, bagaimana harus bersemangatnya kita untuk mempelajari biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal-hal penting, pelajaran yang bisa kita petik, dan yang penting Nabi SAW adalah sebagaimana di akhir surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, maksudnya Nabi SAW, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran kita sebelumnya kita telah membahas bersama-sama, kita belajar duduk di majelis, meluangkan waktu kita, walhamdulillah, yaitu beberapa upaya dari kaum Quraisy terhadap dakwah ini, terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka bisa menghalanginya, bagaimana mereka bisa menghentikan dakwah tersebut. Seperti mereka mengirim utusan, delegasi-delegasi mereka agar bernegosiasi, Nabi bisa menerima tawaran-tawaran dan segala macamnya, dan apapun bentuknya, sampai mereka melakukan penghinaan, pelecehan, cemoohan, apapun bentuknya, bahkan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu upaya mereka, kan tetapi seluruh upaya yang telah mereka lakukan itu semuanya tidak berhasil, tidak membuahkan hasil, sehingga mereka akhirnya membuat sesuatu yang lebih meningkat lagi. Jadi ditambah Nabi SAW, kita ketahui itu dilindungi oleh kaumnya Bani Hashim, Bani Muthalib, maka agak susah bagi mereka untuk menghabisi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kaumnya melindunginya. Dan orang-orang Arab jahiliyah, apabila ada suatu kaumnya, apalagi ini kaum terhormat yang menjadi pimpinan di kota Mekah, Abu Thalib, maka mereka ada agak memberikan sedikit kelonggaran, tidak seperti budak-budak atau kaum lemah, maka mereka melakukan sesuatu yang agar bisa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwah yang telah dimulai tersebut. Sehingga banyak seperti bergantian
Orang mukmin beribadah kepada berhala-berhala mereka, dan begitu juga sebaliknya, agar orang-orang kafir Quraisy juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhiril ayah. Jadi tidak ada toleransi, tidak ada bisa digabungkan ibadah antara orang kafir, orang musyrik dengan ibadah tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan pada pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana pemboikotan menyeluruh, ini total, di mana mereka memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat muslim, orang beriman, kaum mukminin ketika itu, dan juga terhadap Bani Hashim. Yang mereka lakukan adalah boikot yang tidak ada jual beli, tidak ada tegur sapa, tidak ada sesuatu pun, istilahnya diboikot habis. Kalau semacam di hubungan negara itu apa namanya istilahnya? Diberi apa? Embargo. Jadi diberi embargo semacam itu, maka tidak ada transaksi lagi, jual beli tidak bisa. Maka itulah yang mereka lakukan, pemboikotan secara menyeluruh terhadap orang-orang yang beriman. Maka dimulai dari berkumpulnya mereka di kediaman Bani Kinanah. Jadi terletak di namanya lembah Muhassab, dan mereka bersumpah, di antara sumpahnya yaitu tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi tidak ada hubungan, tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak berjual beli, tidak bergaul, tidak berbaur, tidak memasuki rumah maupun berbicara saja tidak dengan mereka hingga mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Itu baru sampai batas akhirnya yang mereka lakukan ini, sampai mereka menyerahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dibunuh. Itu baru berhenti pemboikotan tersebut. Masalah boikot ini pernah juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedikit beralih, yaitu kepada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Itu di mana mereka ada 3 orang sahabat yang tidak ikut, di antaranya Ka'ab bin Malik. Maka sekitar 1 bulan lebih kurang atau 50 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman melakukan boikot kepada Ka'ab bin Malik, sehingga akhirnya turun. Karena mereka tidak, di antara mereka yang 3 orang ini disebutkan adalah, walaupun ada yang lain-lain yang tidak ikut dari orang-orang munafikin misalnya, maka tidak ada alasan. Kata Ka'ab bin Malik, seandainya saya membuat alasan, bisa saja alasan ini, alasan itu. Ketika itu kalau tidak salah dalam peperangan Tabuk, maka itulah hukuman bagi 3 orang sahabat tersebut yang tidak hadir atau tidak ikut serta dalam perang tersebut. Dan itulah hukuman baginya, sehingga sekitar 1 bulan lebih kurang turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sehingga ketika Nabi SAW berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat. Adapun hadisnya yang sangat panjang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab jujur, as-siddiq, pada bab jujur Imam Nawawi membawakan hadis tentang diterima taubatnya. Kalau hadis siddiqi, antara siddiqi bab siddiq dengan bab taubat, antara dua itu, kalau tidak salah taubat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis yang cukup panjang. Maka kita bisa merujuk terhadap kitab itu untuk mengetahui bagaimana kisah Ka'ab bin Malik dan 2 orang lainnya
yang ketika itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dokumentasinya, semacam sahifah lembaran yang bertuliskan, ada berisi perjanjian, lebih kurang isinya bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dengan Bani Hashim, sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan berbelas kasihan. Ini sesuatu kecaman boikot yang menyeluruh. Jadi tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Itu diantara perjanjian sahifah mereka yang mereka gantungkan di Ka'bah. Di perjanjian itu tulisan tersebut digantungkan di Ka'bah. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menuturkan bahwasanya yang menulis pernyataan tersebut, perjanjian pemboikotan tersebut, bernama Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hisham. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya yang menulis itu adalah Nadar bin Al-Harith. Jadi ada juga yang mengatakan adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Jadi berbeda ulama tarikh siapa yang menulis dengan tangannya perjanjian sahifah yang memboikot Bani Hashim tersebut. Lalu terhadap upaya yang menulis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sehingga akhirnya yang menulis tersebut, apakah dia Mansur bin Ikrimah, apakah dia Nadar bin Al-Haris atau Baghid bin Amir bin Hisham, maka tangannya akhirnya menjadi lumpuh, tidak bisa digerakkan. Jadi itu salah satu doa Nabi, doa kebinasaan terhadap orang yang telah menulis sahifah perjanjian yang digantungkan di Ka'bah. Jadi yang terkena imbas dari boikot ini adalah seluruh Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim, orang-orang beriman. Kemudian juga yang keluar dari itu hanya paman Nabi SAW, yaitu Abu Lahab, yang mereka istilahnya Abu Lahab masuk ke dalam kelompok, istilahnya tidak membela keturunannya, sukunya Bani Hashim, tetapi dia bergabung dengan kelompok kafir Quraisy, Abu Lahab CS dan lain-lainnya. Dan ini akhirnya mereka mengungsi, istilahnya berkumpul karena tidak boleh bertransaksi, tidak berbicara, tidak boleh segala macamnya, maka akhirnya mereka Bani Hashim tinggal di celah bukit milik dari Abu Thalib. Dengan kondisi seperti itu maka habislah bahan makanan mereka. Habis bahan makanannya. Karena lama, cukup lama, lebih kurang 3 tahun lamanya. Jadi seandainya habis, mereka bisa membeli di bulan-bulan haram. Di bulan sekarang misalnya Rajab, dan 3 bulan yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Karena ada, terkhusus di musim haji, ada kabilah-kabilah lain yang berziarah untuk menunaikan ibadah di Baitullah. Orang-orang yang membawa perdagangan itu, dengan itulah mereka yang diboikot, Bani Hashim yang diboikot di bukit milik dari Abu Thalib bisa membeli bahan makanan. Dan itu lama, sementara mereka selama lebih kurang 3 tahun. Maka ketika tidak ada lagi yang dimakan, mereka memakan rumput-rumputan berduri di padang pasir. Sehingga diriwayatkan kalau tidak salah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka ketika mereka mengkonsumsi daun-daunan yang berduri di padang pasir tersebut, kotoran mereka, mohon maaf, seperti kotoran kambing. Karena yang dikonsumsi sama dengan konsumsi yang dikonsumsi oleh kambing, sehingga kotorannya pun seperti keluarnya, mohon maaf, seperti kotoran kambing. Itu yang mereka rasakan, itu yang mereka alami, boikot secara menyeluruh oleh kafir Quraisy terhadap Bani Hashim. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada suatu kisah, yaitu kerabat
dari Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam yang pernah membawakan gandum untuk bibinya yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Namun di perjalanan ketahuan akhirnya dicegah. Tapi alhamdulillah akhirnya dibantu oleh Abu Al-Bukhturi sehingga akhirnya loloslah, diizinkan Hakim bin Hizam untuk membawa gandum kepada bibinya Khadijah yang tentunya akan dimakan bersama-sama terhadap kaum mukminin yang sedang diboikot tersebut. Jadi keadaan seperti itu sampai Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa khawatir tentang keselamatan ponakannya, sehingga tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam di istilahnya Nabi tidak tidur di ranjangnya, di tempat boikot di antara bukit tersebut, tetapi disuruh orang lain, khawatir nanti Nabi SAW ketika tidur dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi begitulah perlindungan Abu Thalib dan orang-orang yang beriman terhadap keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini selama 3 tahun lamanya. Akhirnya setelah 3 tahun berlalu, maka orang-orang yang masih mempunyai hubungan kerabat, orang-orang yang ada hubungannya dengan Nabi SAW atau dengan Bani Hashim, ini suatu kezaliman yang kita lakukan terhadap keluarga kita. Sementara perjanjian itu hanya disetujui oleh orang-orang yang menentang keras. Jadi masih ada pro dan kontranya. Ada yang setuju dengan perjanjian pemboikotan tersebut, sahifah tersebut, ada yang tidak menyetujuinya. Sehingga yang tidak menyetujuinya akhirnya ingin membatalkan perjanjian tersebut. Maka yang pertama yang memulai memprakarsai yang pertama adalah Hisham bin Amir. Dia yang pertama kali memulai. Sehingga jadi dia dari suku Bani Amir Lu'ay, itu nama sukunya. Suku Bani Amir bin Lu'ay. Jadi dia kisahnya kita ringkas saja secara diam-diam. Dia menemui beberapa orang Bani Hashim. Yang pertama ditemuinya adalah Zuhair bin Abi Umayyah. Siapa beliau? Dia adalah anak dari Atikah binti Abdul Muthalib. Berarti dia anak dari bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ayahnya Abu Umayyah menikah dengan bibinya, dan sementara dia Makhzumi, suku Makhzum. Namun karena ada hubungan kerabat ibunya dari Bani Hashim, sehingga dia tidak tega, maka dipanggil Zuhair ini agar bisa membatalkan perjanjian tersebut. Dikatakan, apakah engkau masih bisa tidur? Wahai Zuhair, engkau masih bisa tidur, sementara saudara-saudara kita lihat apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Mereka hidup dengan keadaan seperti itu, menderita. Mereka memakan apa seadanya, tumbuh-tumbuhan yang di padang pasir. Sementara kita masih bisa tidur dengan enaknya di kota Mekah ini. Maka Zuhair pun, iya juga ya. Lalu siapa yang akan membatalkan perjanjian tersebut? Kamu dan saya, kata yang pertama kali memulai, yaitu Hisham bin Amir. Maka kita berdua saja tidak kuat. Maka harus kita cari yang berikutnya. Maka akhirnya mereka mendatangi yang lainnya, yaitu Al-Mut'im bin Adi. Dia adalah kerabat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Didatangi Al-Mut'im bin Adi, disebutkan sebagaimana disebutkan kepada
terhadap Zuhair. Lihatlah saudara-saudara kita, apa yang telah mereka rasakan. Sementara kita bisa makan enak, tidur enak, berkumpul dengan tertawa, tertiwi, berbahagia dengan keluarga kita. Sementara kerabat-kerabat kita, apa yang telah melakukan orang kafir Quraisy terhadap mereka. Oh iya juga, akhirnya masuk. Lalu siapa yang bersama kita? Maka disebutkan oleh Hisham, bersama kita yang akan melakukan ini, pembatalan ini, Anda, Zuhair, dan saya, kata Hisham. Kalau kita bertiga, ini sepertinya kurang kuat. Akhirnya mereka mencari lagi, masih kerabat dari Bani Hashim, Bani Muthalib. Mereka mendatangi Abu al-Bukhturi bin Hisham. Yang ketika tadi yang kita ketahui, dialah yang membela ketika ponaan dari Khadijah membawa gandum makanan untuk bibinya. Dialah yang membantu dari cegatan Abu Jahal. Sehingga dengan itu bisa akhirnya diantar gandum tersebut. Maka diutarakan seperti itu juga beritanya. Kita harus membatalkan sahifah tersebut, perjanjian pemboikotan tersebut. Mereka telah melakukan semena-mena terhadap kerabat kita. Kita tidak bisa diam, kita harus mencegah, membatalkan perjanjian ini. Lalu ditanya oleh Abu al-Bukhturi bin Hisham, siapa yang bersama kita? Siapa yang bersama kita? Lalu disebutkan orang-orangnya, Zuhair, kemudian Al-Mut'im bin Adi, kemudian Anda, dan saya yang keempatnya. Berempat sepertinya belum kuat juga kita. Maka mereka cari yang kelima. Maka pergilah mereka ke kediaman Zam'ah bin al-Aswad. Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muthalib bin Asad. Masih kerabat Bani Hashim. Masih kerabat Bani Hashim. Diutarakan apa sebagaimana diutarakan, bagaimana keadaan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang mereka sudah kurus kerontang, tidak makan. Pasokan makanannya habis, tidak ada yang mereka makan, tidak bisa mereka minum. Dan seandainya ada badai di padang pasir, mereka menghirup debu-debu padang pasir. Dengan tenda seadanya, kita masih enak di rumah-rumah kita. Lalu siapa yang bersama kita? Maka disebutkan yang tadi yang sudah didatangi Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, kemudian Abu al-Bukhturi bin Hisham, Anda dan saya juga, yaitu Hisham bin Amir yang pertama kali yang memulai memprakarsai awal-awalnya. Maka akhirnya mereka pun sepertinya sudah cukup. Datanglah mereka pada pagi harinya di tempat berkumpulnya orang Quraisy. Jadi Zuhair datang dengan membawa senjata. Zuhair datang dengan membawa senjata. Lalu kebiasaan mulai dari zaman dahulu itu, sejak zaman Nabi Ibrahim, ketika orang-orang siapapun mereka dari kabilah Arab atau dari kabilah-kabilah suku-suku lain dari berbagai negeri datang ke Baitullah, maka awalnya mereka tawaf. Setelah 7 kali, maka Zuhair pun menghadap kepada orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul. Lalu dikatakan, wahai penduduk Mekah, dengan suara yang lantang, apakah kita sampai hati menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual bahan-bahan makanan kepada mereka, dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Wallahi, kata Zuhair dengan suara yang lantang, aku tidak akan duduk hingga sahifah perjanjian pemboikotan itu sampai dirobek-robek. Lalu biasa yang pertama kali menimpali adalah Abu Jahal. Abu Jahal berkata di pojok masjid Baitullah, wallahi, engkau telah berdusta, kata Abu Jahal, demi Allah engkau telah berdusta. Sekali-kali tidak akan dirobek, katanya. Lalu datanglah, tadi mereka sudah berlima, datanglah Zam'ah bin Aswad, memotong ucapan Abu Jahal. Wallah, demi Allah, justru engkaulah, katanya ke Abu Jahal, yang paling berbohong. Kami tidak akan pernah rela penulisan ini saat ditulis. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi,
Masih ada yang pro dan masih ada yang kontra tentang perjanjian kezaliman pemboikotan yang berbentuk lembaran atau sahifah, dan itu mereka gantungkan di Ka'bah. Setelah itu Abu Al-Bukhturi mengatakan, jadi ikut juga dia. Benar katanya, apa yang telah dikatakan Zam'ah ini, kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya. Lalu berikut giliran Mut'im bin Adi juga ikut menimpali, jadi saling mendukung istilahnya. Mereka berdua ini memang benar, kata Abu Al-Bukhturi. Mut'im lagi, Al-Bukhturi sudah. Sungguh mereka berdua ini mengatakan yang benar. Kalianlah yang telah berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari sahifah tersebut dan apa yang telah ditulis di dalam halnya. Dan akhirnya Hisam bin Amir yang pertama kali memulai memprakarsai mengatakan seperti itu juga. Inilah kita mengetahui bagaimana cerdasnya seorang Abu Jahal. Dia sebenarnya orang yang cerdas. Di sebelumnya kita mengetahui bahwa misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan antara dua orang, yaitu antara Umar dan antara siapa namanya? Nama asli dari Abu Jahal Amr bin Hakam, siapa? Ada yang tahu kemarin? Agar Islam itu ditopang antara dua ini. Di dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan bahwa Allah memilih Umar bin Khattab. Sementara Abu Jahal adalah orang yang pintar, yang berpengaruh, yang pandai berdebat, semuanya ada. Yang pemberani juga ada. Dan lihatlah kecerdikannya. Kemudian kata Abu Jahal, hal ini pasti telah kalian siapkan tadi malam katanya. Jadi pintar dia. Ini bukan secara tiba-tiba, ini sudah dipersiapkan. Jadi bisa Abu Jahal itu menganalisa, bisa dia. Tetapi dia digelari Abu Jahal jahil karena dia telah menolak kebenaran. Itu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu maka dia katakan bapak yang bodoh, yang sudah jelas kebenaran terang benderangnya tetap ditolak. Meskipun di zaman ini kita di era modern masih banyak pengikut Abu Jahal yang tidak setuju dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gelarnya tidak Abu Jahal, tetapi perangainya waliyazubillah sama dengan Abu Jahal, menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Abu Thalib berada di Masjidil Haram, maka dia sudah mendapatkan informasi dari Nabi SAW ponakannya bahwasanya sahifah tersebut telah dimakan oleh rayap. Jadi ini salah satu bentuk pengkhabaran Nabi SAW, salah satu mukjizat Nabi, khabar nubuwah, diberitahukannya ke pamannya bahwasanya sahifah itu telah hancur dimakan oleh rayap-rayap. Yang tertinggal adalah yang ada tulisan misalnya Allah dengan nama Allah dan yang lainnya, itu yang tidak dimakan rayap. Adapun isi-isinya semuanya itu telah hilang dimakan oleh rayap. Jadi dengan ini telah diberitahukan bahwasanya kalianlah yang berbohong, kata Abu Thalib. Dan Abu Thalib dia seorang yang berwibawa, pemimpin yang dituakan, maka didengarlah ucapan dari Abu Thalib. Jadi setelah terjadi pembicaraan yang panjang Abu Jahal dan yang lain-lainnya, maka rayap-rayap pun memakannya. Jadi tidak disobek, tetapi rayap-rayap yang Allah perintahkan yang menyobeknya, kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, dan tulisan lain-lainnya yang ada tulisan Allah, itu yang tidak dimakan oleh rayap. Nah, maka dengan itu berarti perjanjian, yaitu sahifah yang telah mereka gantungkan di Ka'bah itu batal karena sudah tidak ada lagi tulisannya, sudah dimakan rayap. Tetapi walaupun demikian, padahal mereka sudah mengetahui tanda-tanda kenabian, Nabi berada di tempat boikot di antara bukit tadi yang milik Abu Thalib, sementara orang ini di Masjidil Haram, tetapi Nabi SAW mengetahuinya. Tetapi memang begitulah mereka, apapun yang kejadian,
mukjizat-mukjizat, kabar-kabar nubuah dari Nabi SAW, bukannya mereka beriman tetapi makin mengingkari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sikap mereka di dalam surah Al-Qamar ayat kedua, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jadi yang artinya, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata apa? Wa yaqulu sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Dia mengatakan itu adalah sihir dari Nabi yang telah menyihir sahifah-sahifah tersebut. Jadi mereka tetap berpaling walaupun sudah mengetahui tanda-tanda kenabian mukjizat, dan mereka semakin kufur menjadi-jadi. Kemudian maka datanglah delegasi terakhir Quraisy yang mengunjungi Abu Talib. Rasulullah keluar dari Syib, ada aja namanya Syib, antara celah bukit yang tempat mereka diboikot. Lalu walaupun dalam keadaan sudah tua renta, jadi Abu Talib ketika itu usianya sudah 80 tahun. Sudah mulai rapuh tulangnya. 80 tahun. Meskipun usianya dalam keadaan tua renta tersebut, dia tetap melindungi ponakannya, tetap dilindunginya. Dan sudah sakit-sakit, akhirnya sakit-sakit Abu Talib. Maka datanglah orang-orang kepada Abu Talib, utusan-utusan mereka. Jadi kata orang-orang Quraisy, Hamzah dan Umar sudah masuk Islam. Sedangkan perihal Muhammad ini telah tersiar di kalangan-kalangan ini. Istilahnya sudah ke daerah-daerah lain, sudah mengetahui tentang kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cepatlah kita, bergegaslah kita menemui Abu Talib. Khawatirnya nanti ada sesuatu yang kejadian, misalnya diserahkan kekuasaan kepada Hamzah atau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi setelah Nabi SAW, Abu Talib meninggal, rupanya kedudukannya digantikan oleh Nabi Muhammad itu, atau yang orang Hamzah atau yang lainnya, atau kepada Umar. Itu yang dikhawatirkan oleh orang kafir Quraisy, sehingga ini tidak bisa menghentikan tindakan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang-orang pemuka-pemuka Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan ketika itu masih dalam keadaan kafir. Adapun setelah Fathu Mekah baru beriman, dan diiringi oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Lebih dari 25 orang menghadap kepada Abu Talib. Lalu mereka berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau seperti yang engkau ketahui. Jadi itulah bahasa yang indah. Sesungguhnya kedudukanmu sebagai itu. Jadi mereka tahu bagaimana posisi kedudukan Abu Talib di mata orang-orang Quraisy. Jadi engkau adalah bagian dari kami, dan saat ini sebagaimana engkau saksikan sendiri telah terjadi sesuatu pada dirimu. Kami sangat mencemaskan kondisimu. Jadi ini sudah sakit-sakit, Abu Talib sudah sakit-sakit dengan kondisinya. Sesungguhnya engkau telah tahu apa yang terjadi antara kami dan ponakanmu. Untuk itu desaklah dia agar menerima sesuatu dari kami, dan kami juga menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing dan tidak mencampuri urusan kami. Demikian juga begitu juga dengan kami tidak akan mencampuri urusannya. Desaklah ponakanmu itu, maksudnya Nabi SAW, agar membiarkan kami menjalankan agama kami seperti halnya kami juga membiarkannya menjalankan agamanya. Lalu Abu Talib mengirim orang utusan agar Nabi SAW datang menghadap. Maka datanglah Nabi SAW, dikatakan kepada ponakannya tersebut, wahai keponakanku, mereka itulah adalah pemuka-pemuka kaummu. Jadi yang datang itu adalah pemuka-pemuka kaum Quraisy. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu darimu.
Jadi Abu Thalib juga mengungkapkan itu terhadap ponakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda mengatakan, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi SAW kepada orang pemuka-pemuka Quraisy tersebut, apabila aku berikan kepada kalian suatu kalimat yang akan membuat kalian, jika kalian ucapkan dan beriman, mengamalkan tuntunannya, akan dapat menguasai bangsa Arab dan non-Arab, akan tunduk kepada kalian. Jadi baik orang Arab maupun non-Arab, dengan kalimat ini kata Nabi SAW, maka orang Arab dan non-Arab akan tunduk kepada kalian. Jadi ada beberapa lafaz Nabi mengajaknya, yang penting Nabi mengajak dengan kalimat, jadi dengan nada-nada yang berbeda, bahwasanya Nabi mengajak kepada kalimat La ilaha illallah. Jadi kalimat yang dimaksud itu adalah kalimat La ilaha illallah. Mungkin kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Fadl. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Tadi kita sampai bagaimana Nabi SAW menawarkan kalimat agar pamannya Abu Thalib mengajak
pemuka-pemuka kaumnya, orang-orang Quraisy, agar menerima satu kalimat. Hanya satu kalimat yang diinginkan oleh Nabi SAW agar mereka mengucapkannya. Maka Nabi mengatakan jika ini diucapkan, orang-orang Arab dan non-Arab itu berada dalam kekuasaan mereka. Lalu apa kalimat tersebut? Kata orang-orang tersebut. Maka Nabi mengucapkan kalimat tersebut adalah La ilaha illallah. Jadi hanya satu kalimat yang ditawarkan oleh Nabi SAW, yaitu agar mereka beriman dengan atau mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Lalu mereka menjawab, Wahai Muhammad. Jadi di antara mereka menjawab pemuka-pemuka Quraisy, Wahai Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Sungguh aneh polamu. Jadi mereka tidak setuju dengan satu kalimat yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini peristiwa ini Allah abadikan. Allah abadikan di dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Shad ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1 sampai ayat 7 yang mana bunyinya Shad wal Qur'ani dzikr. Jadi Shad demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Disebutkan betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Dan mereka heran. Jadi mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan. Siapa? Yaitu Rasul. Dari kalangan mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir itu berkata, ini adalah ahli sihir yang banyak berdusta. Jadi dia mengatakan Nabi SAW ahli sihir yang banyak berdusta. Lalu di ayat berikutnya, di ayat yang kelima, aja'alal alihata ilahu wahidah. Mengapa ia menjadikan ilah-ilah, yaitu Allah satu saja, sesembahan satu saja. Inna hadza la syai'un ujab. Jadi sungguh ini benar-benar suatu hal yang aneh, yang mengherankan. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah ilah-ilahmu. Inna hadza la syai'un yurad. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang dikehendaki. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Jadi mereka mengatakan kami tidak pernah mendengar hal-hal ini dalam agama yang terakhir. In hadza illa ikhtilaq. Ini maksudnya mengesahkan Allah, la ilaha illallah tadi, ilah-ilah yang banyak dijadikan satu, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Itulah tuduhan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah tahun, di dalam perjalanan ini dikatakan dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Karena dua orang yang Nabi SAW cintai, yaitu pamannya Abu Talib dan istrinya tercinta Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, wafat di tahun ini. Yang pertama Abu Talib. Jadi Nabi SAW ketika Abu Talib dalam keadaan sakit keras, maka datanglah Nabi SAW mendatangi pamannya. Dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, dan juga Sahih Bukhari menukilkan riwayat ini, yang mana Nabi SAW menjenguk pamannya
agar pamannya mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kata Nabi SAW, Nabi SAW menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan ucapan kalimat la ilaha illallah dari pamannya. Ini apa kata orang-orang kafir Quraisy, pemuka Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya? Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau kufur terhadap, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib? Padahal itu sudah di akhir-akhir hayat Abu Talib. Dan ini pengaruh dari teman-teman yang buruk. Dialah teman-teman yang buruk mengatakan, apakah membujuk agar tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan takdir Allah berlaku, akhirnya Abu Talib, paman Nabi SAW yang melindungi Nabi SAW dengan perlindungan yang sempurna, maka wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, salah satunya di dalam surah yang kita ketahui, innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Dan juga Nabi SAW tidak diizinkan memberi memohon ampunan doa kepada orang-orang yang wafat dalam keadaan musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113, "Maka nali nabiyyi walladzina amanu." Tiadalah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi tidak boleh dia minta ampun kepada orang yang wafat yang dalam keadaan musyrik. Itu adalah larangannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113. Adapun tadi surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, adalah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Jadi begitulah keadaan keadaan wafatnya dalam keadaan tidak beriman. Allah takdirkan Abu Talib dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wafatnya. Walaupun Nabi di akhir ayatnya tetap mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian di tahun yang sama, di tahun kesedihan Amul Hazn ini, di tahun kesedihan ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu istrinya tercinta Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi jaraknya dengan wafatnya Abu Talib itu 2 atau 3 bulan. Jadi ketika itu usia dari Khadijah 65 tahun, sedangkan Nabi SAW umurnya 50 tahun. Dan sosok Khadijah, kita sedikit ambil pelajaran tentang keutamaan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Pelajaran kita sisipkan, tidak ada di buku kita, tetapi kita sisipkan bagaimana seorang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha keutamaannya. Yang pertama, kita tidak ambil semuanya, kita ambil beberapa poin saja. Itu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Istri Nabi dan seluruh umat Nabi SAW yang pertama kali beriman adalah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, bahwasanya keutamaan Khadijah. Yang kedua yaitu yang membantu dakwah Nabi SAW dengan seluruhnya. Apa yang dia usahakan, baik dengan hartanya, baik dengan ide-idenya, dengan tenaganya, semuanya. Dan kita ingat kisah pertama kali wahyu turun, yang menghibur pertama kali Nabi SAW agar tidak cemas adalah Khadijah. Dengan tenangnya, selimuti aku kata Nabi SAW, maka Khadijah menenangkan. Dan ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, maka dihiburlah. Sesungguhnya Allah tidak akan mencelakakanmu, wahai suamiku.
karena engkau adalah orang yang disebutkan kebaikan, yang menyambung silaturahmi, yang baik terhadap fakir miskin dan segala macam, yang jujur, yang disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dibawa ke rumah kerabatnya, yaitu Waraqah bin Naufal. Menyebutkan mimpinya, kata Waraqah, hadza namuz, maksudnya itu adalah Jibril. Bahasa Ibrani namuz itu adalah Jibril, sebagaimana pernah turun kepada Musa alaihissalam. Lalu dengan itu maka kita mengetahui kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Padahal tidak pernah berjumpa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berjumpa dengan Khadijah. Tetapi di antara ketika hidup di zaman itu, Aisyah cemburu radhiyallahu anha kepada orang yang tiada, bukan cemburu dengan madu-madunya yang lain, seperti Sofia, seperti Ummu Salamah atau yang lainnya, Hafsah, tetapi cemburunya kepada orang yang telah wafat, cemburunya kepada Khadijah. Karena Nabi SAW menyanjung Khadijah, memuji Khadijah, sehingga membuat cemburu, padahal sudah wafat. Apa kelebihan yang tua sudah meninggal itu, kata Khadijah. Saking cemburunya dia menganggap itu sudah tua, sudah meninggal, apa perlunya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang kedudukan Khadijah, bahwasanya dia adalah orang yang sosok bagaimana ketika orang-orang kafir kepada Nabi, tidak beriman kepada Nabi SAW, Khadijah beriman kepadanya. Ketika orang menahan hartanya, Khadijah memberikan hartanya. Ketika istri-istrinya tidak memberikan keturunan kepadanya, Khadijah memberinya anak-anak. Itu yang membuat Nabi SAW menyanjungnya. Maka ketika itu redamlah marah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keutamaan yang lainnya, bahwasanya Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Jibril alaihi salam. Bayangkan, Rabbul Alamin memberikan salam kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ini keutamaan yang sungguh luar biasa. Dapat salam dari Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Betapa mulianya seorang hamba Allah mendapatkan salam dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala, kemudian dari Jibril alaihi salam. Dikabarkan bahwasanya nanti Ummul Mukminin Khadijah mempunyai rumah. Rumah di sini otomatis istana di surga yang terbuat dari emas dan perak. Dan tidak ada lagi kebisingan di rumah tersebut, di istana tersebut, dan tidak ada lagi susah payah, tidak ada lagi. Semuanya kenikmatan. Kemudian di antara kelebihan keutamaan dari Ummul Mukminin Khadijah, yaitu bahwasanya dia mendapatkan rumah di surga, tadi kita sebutkan di hadis tersebut. Kemudian yang lainnya, bahwasanya Khadijah adalah wanita terbaik di dunia dan di akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, khairun nisaiha Maryam binti Imran. Sebaik-baik wanita itu adalah Maryam binti Imran. Kemudian dikatakan lagi wa khairun nisaihim, yaitu Khadijah. Sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Kemudian Nabi paling banyak menyanjung Khadijah, sehingga tadi disebutkan cemburu. Bahkan Nabi SAW ketika ada menyembelih kambing, maka kambing tersebut yang telah dimasak itu dikirim ke kerabat Khadijah, ke sahabat-sahabat Khadijah. Bayangkan cinta Nabi SAW kepada Ummul Mukminin, walaupun telah tiada, tetapi tetap menyambungnya dengan sahabat-sahabat Khadijah dan kerabat Khadijah. Jadi ini adalah suatu penghormatan kepada dari Nabi SAW kepada kerabat dan sahabat-sahabat Khadijah. Ada satu lagi yang bisa kita ambil pelajaran, ketika Khadijah bersama Nabi SAW hidup berdampingan dengan Nabi SAW, Nabi SAW tidak melakukan ta'addud, poligami. Karena itulah kedudukannya. Seluruh yang dibutuhkan oleh Nabi SAW terpenuhi oleh Khadijah. Dan begitu juga kedudukannya yang agung di sisi Rasulullah. Bagaimana Nabi menghormatinya
kedudukannya dan keislamannya, pengorbanannya. Ada suatu riwayat tetapi tidak kita jumpai di sini, yaitu pernah kita mengetahuinya bahwasanya lupa nama kitabnya, tetapi sahih atau tidaknya kita tidak mengetahui tentang ungkapan Khadijah bagaimana membantu suaminya ini di dalam mengembangkan dakwah sampai ungkapannya keluar. Ini tidak antara sahih atau tidaknya kita tidak mengetahui, tetapi kita untuk penunjang pelajaran kita, seandainya saya nanti wafat, maka ambillah tulang belulang saya agar dijadikan jembatan untuk engkau menjalani dakwah ini. Allahu Akbar. Bagaimana sosok perjuangan istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tahun kesedihan, dan ditambah lagi kesedihan yang silih berganti, yang mana banyak cobaan yang dihadapi oleh Nabi SAW, sehingga setelah wafat itu semakin menjadi-jadi, semakin semena-mena orang-orang kafir Quraisy yang melakukan penindasan terhadap Nabi SAW. Dan Abu Bakar pun juga pernah mendapatkan penindasan, sehingga Abu Bakar ingin juga hijrah ke Habasyah, tetapi dia dilindungi oleh Barq al-Ghimad. Jadi dilindungi sehingga dia tidak jadi kembali pergi hijrah ke Habasyah karena telah dilindungi. Jadi orang Arab itu kalau ada orang terhormat melindungi, itu tidak berani menyentuhnya. Atau bahasa kita misalnya, kalau kita di zaman dahulu ada seorang yang ingin kita lindungi, tapi kita berpengaruh, bukan orang yang budak atau segala macam. Misalnya suatu suku terhormat, si fulan ini dalam jaminan saya, misalnya gitu. Jadi kalau sudah dalam jaminannya, yang lain tidak mau mengganggu. Seandainya diganggu, maka terjadilah perang antar suku atau antar kabilah. Ada suatu kisah yang dimana diriwayatkan bahwasanya Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gangguan yang semasa hidup Abu Thalib belum pernah dilakukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah, maka orang-orang Quraisy terkadang sambil lewat mengambil debu, ditaruhnya ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pas pulangnya, maka didatangi oleh salah seorang anak Nabi perempuan, wahai menangis anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai bapakku, wahai ayahanda, apa yang telah diperbuat kaummu terhadapmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur putrinya, wahai anakku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya hanya Allah lah yang akan menolong bapakmu ini. Masa itu jiwa yang mental bagi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yakinilah semua manusia meninggalkan kita misalnya dalam dakwah, ingatlah kalau kita berpegang terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka senantiasalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap atau mengandalkan diri kita atau segala macamnya, tetapi ikut sertakan Allah, ikut andil di situ dalam niat kita. Misalnya kita di dalam berdakwah, misalnya contoh, kita dalam berdakwah misalnya, kalau tidak ada saya atau ustadz lain bagaimana? Jangan dikhawatirkan, karena agama ini milik Allah. Allah lah yang akan menjaga agamanya, Allah lah yang akan menyebarluaskan agamanya. Kalau tidak kita atau yang lainnya, maka Allah akan memilih satu kaum yang kaum tersebut mencinta Allah dan Allah pun mencintainya. Baik. Setelah itu, itulah keadaan banyak yang disebutkan kisah-kisah yang semacam ini, penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang sebelumnya belum dilakukan ketika Abu Thalib masih hidup. Adapun peristiwa selanjutnya adalah Nabi SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Itu di bulan Syawal 10 tahun kenabian. Jadi Saudah ini termasuk salah seorang yang ikut hijrah ke Habasyah. Nama suaminya adalah As-Sakhran bin Amr, namun dia meninggal ketika hijrah di Habasyah. Maka setelah habis masa iddahnya, Nabi SAW pun melamarnya dan menikah dengannya. Namun ketika Nabi melakukan ta'adud, poligami, karena dia sudah tua juga, maka jatah malamnya diberikan gilirannya kepada
Aisyah radhiyallahu. Yang penting jangan diceraikan, tetapi yang penting tetap menjadi istri Nabi. Adapun gilirannya, jatahnya diberikannya, dihibahkannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada pelajaran poin penting di bagian pelajaran kita, lumayan panjang tetapi kita singkat saja. Dengan ini kita akhiri pelajaran kita, yaitu faktor-faktor. Ini penting sekali, pelajaran bagi kita pada perjumpaan kita di pertemuan yang ke-11 ini. Faktor pendorong kesabaran dan ketegaran kaum muslimin. Faktor pendorong kesabaran dan ketegaran kaum muslimin. Ini sebenarnya banyak, ada beberapa halaman, tetapi kita ringkas saja poin-poinnya. Jadi apa yang sebenarnya yang membuat mereka, hati mereka lembut, para sahabat, sehingga orang-orang yang baik itu orang muslim dan non muslim, ketika mereka mempelajari tarikh perjalanan Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka tercengang. Dari apa mereka ini? Mental baja, hati mereka lembut setelah sebelumnya kasar, sebelum ditarbiyah oleh Nabi SAW dengan wahyu ilahi. Lalu faktor-faktor penindasan demi penindasan yang mereka rasakan, akhirnya mereka bisa lalui bersama-sama. Apa-apa saja faktornya? Ini dia beberapa faktor yang bisa kita sebutkan. Yang pertama, yaitu keimanan kepada Allah. Ini yang pertama. Faktor yang utama, yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan mereka kuat, kokoh, dan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan mengenal sebagaimana kuatnya mereka. Jadi itulah yang pertama kali yang didakwahkan oleh Nabi SAW, yaitu mengenalkan ma'rifatullah kepada para sahabatnya. Di awal-awal dakwah, lihatlah di juz amma itu tentang bagaimana qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah di dalam bidang bagian agama kita yang paling agung, yang paling utama adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya, yaitu dengan beriman dengan seutuhnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ini yang utama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, dan ini karena keimanan ini mereka merasakan manisnya keimanan. Tidak ada lagi penderitaan itu terasa pahitnya, susahnya, sedihnya. Karena kemanisan keimanan kepada Allah sudah merasuki jiwa mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Ar-Ra'du, fa amma zabadu fayazhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Tip. Ya, adapun yang kedua, kepemimpinan yang diidolakan setiap hari. Ini kita sibuk dengan calon-calon pemimpin. Jadi kadang di rumah itu bapak memilih paslon sekian, ibu milih paslon sekian, anak paslon sekian. Jadi di rumah itu selain debat capres, di rumah juga debat mereka. Hebat lah. Ini salah satu bentuk keadaan rumah-rumah kaum muslimin menjelang 14 Februari 2024 ini. Ada dia berteman, sama-sama pengajian, beda paslon. Akhirnya mereka tidak berteman untuk sementara. Kita beda. Kita tidak semanhat lagi. Ada lagi, misalnya nih, maaf, kita harus lapang dada kita. Misalnya ada satu orang yang berkeyakinan dia golput, enggak masalah. Mau dia 01, 02, 03, mau partai ini, itu jangan diperuncing. Atau dia golput, jangan diperuncing. Jadi jangan kita, ini demokrasi adalah hukum thaghut dan segala macamnya tidak ada di Islam. Biarlah orang itu, karena inilah sistem yang dipakai negara kita, berjalan apa adanya. Adapun kita yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tuluslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan untuk republik ini pemimpin yang betul-betul mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya setelah penghitungan, itulah yang Allah anugerahkan kepada kita.
Walaupun tidak sesuai harapan, tetapi itulah dengan kondisi mayoritas yang majemuk ini, itulah keadaan cerminan dari pemimpin. Pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Nah, jadi itulah, jadi jangan yang kita susahkan itu, yaitu bagaimana kita di akhirat kelak. Kita yang sudah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang kita khawatirkan lagi. Yang kita khawatirkan bagaimana keselamatan kita di akhirat. Yang kedua, kepemimpinan yang diidolakan setiap hari, itu sosok Rasulullah SAW, sosok yang agung, sosok yang senantiasa tempat bertanya, lalu turunlah wahyu, lalu disebutkan. Jadi memang tindak tangguh, akhlak yang mulia dari Nabi SAW, itulah yang membuat mereka semakin tertarik. Dilihatnya sosok yang mulia, yang dilihat dengan mata kepala, dan mereka bergaul setiap hari. Indahnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu pelajaran bagi kita. Seandainya kita seorang pemimpin, minimal pemimpin untuk keluarga kita, jadilah pemimpin yang diidolakan. Diidolakan oleh istri kita, diidolakan oleh anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Jahal berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak pernah mendustakanmu." Ini pengakuan dari Abu Jahal. Abu Jahal sendiri, sesungguhnya kami tidak pernah mendustakan. Mereka mengetahui tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Sebagaimana tadi, cuma satu permintaan Nabi, katakanlah la ilaha illallah. Oh, itu tidak bisa, kata mereka. Ketika Abu Thalib mau wafat tadi, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bagaimana Abu Jahal sendiri mengakui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi terhadap ayat Allah apa yang dibawa itu yang mereka ingkari. Jadi masih banyak kisah-kisah yang di sini bagaimana perlakuan Nabi SAW. Ini sungguh seandainya kita membacanya sesuatu yang indah. Lalu bagaimana dengan keadaan Abu Bakar As-Siddiq yang disiksa ketika membela Nabi SAW, sehingga Abu Bakar pun berdarah-darah dan pingsan. Maka dibawalah ke rumahnya. Kata Ummu Khair adalah ibunya Abu Bakar, istri dari Abdullah bin Kuhafah, dari Abu Kuhafah. Lalu ketika sadar, apa yang muncul dari lisan Abu Bakar, bagaimana dengan Rasulullah SAW, bagaimana dengan keselamatan. Lalu Ummu Khair berpikir, baru siuman hilang dari sadar dari pingsannya, yang diucapkan dari bibir anaknya sendiri, yaitu tentang keselamatan Nabi SAW. Lalu berpikirlah Ummu Khair, ini yang dibawanya ini bukan sembarangan, bukan sembarang anak saya tahu bagaimana watak anak saya, katanya. Akhirnya berimanlah ibu Abu Bakar, memeluk agama Islam, dan lihatlah sebagaimana putranya Abu Bakar berdakwah semangat, mendakwahi sahabat-sahabat, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, dan segala macamnya, Abu Ubaidah bin Jarrah, itu semuanya berkat dakwah dari Abu Bakar. Begitu juga ibu dari Abu Bakar, Ummu Khair, mendakwahkan ibu-ibu para sahabat yang dijamin masuk surga, dan ibu-ibu sahabat yang lainnya. Sehingga ibu-ibu tersebut, ibu-ibu dari sahabat itu pun memeluk agama Islam. Ini dakwah. Kebenaran bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kebenaran itu disampaikan kepada saudara-saudari kaum muslimin. Dan misalnya kita berhubungan muamalah dengan orang non muslim, maka dakwahkan, perkenalkan kepada mereka Islam. Yang pengalaman kami kadang berhubungan dengan Cina misalnya dalam masalah muamalah, terkadang gimana setelah mati bagaimana? Mereka kalau kita katakan mati udah pucat, padahal udah putih tapi tambah pucat. Sesungguhnya di agama kami, kita sebutkan sedikit walaupun tidak banyak, di Islam kehidupan sebenarnya itu setelah kematian begini. Agak terbengong-bengong, tapi karena perjumpaan hanya sedikit, karena kita sibuk dengan tokoh-tokoh yang lainnya, maka dengan kita upayakan bagaimana agar Islam ini dikenal oleh banyak orang. Baik. Itu yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Jadi para sahabat
itu meyakini bahwa besarnya tanggung jawab ini. Tanggung jawab ajaran ini, syariat ini. Jadi memang dipikulkan. Jadi Allah pilihkan Nabi SAW dan orang-orang yang di sekitarnya para sahabat. Jadi mereka meyakini memikul dakwah ini akhirnya mereka bertanggung jawab. Contoh terkecil yang sedang kita lakukan adalah membangun rumah Allah sekarang ini. Yang alhamdulillah sudah atap ya. Alhamdulillah. Itu harus ada tanggung jawab bagi kita. Jangan lepas tanggung jawab. Tapi ada rasa tanggung jawab bagi kita. Ini adalah kewajiban kita untuk membangun rumah Allah agar dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk ruku sujud dan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lillah kita niatkan, tidak ada beratnya, lillah semuanya. Baik, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, iman kepada hari akhirat. Ini faktor-faktor yang mendukung mereka bersabar, tabah dalam segala ujian. Itu iman kepada akhirat. Jadi ini salah satu bentuknya bagaimana mereka seolah-olah akhirat itu ada di pikiran mereka, di pelupuk mata mereka, sehingga mereka meyakini. Pernah kita bawakan di sini kalau tidak salah atau di majelis yang lainnya. Bayangkan seorang Anas bin Nadhr dari kisah perang Uhud, nanti insya Allah kita akan bahasnya juga. Anas bin Nadhr bagaimana yakinnya dengan hari akhir. Ketika Nabi SAW menggambarkan tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu dia berdecak kagum. Bahasa Arab, bahasa kita, kayak gitulah, terdecak kagum. Segitunya keindahan surga seluas langit dan bumi. Lalu dibukanya pedangnya, sarung pedangnya, dicampakkannya sarung pedangnya, diikatnya kepalanya, dimakannya. Seandainya biji kurma ini masih ada, maka panjang umur saya. Memang begitulah, akhirnya dia wafat. Tetapi sesungguhnya saya mencium bau surga di balik buku tersebut. Mereka beriman terhadap hari akhirat, sehingga jasadnya penuh dengan luka, tidak diketahui. Akhirnya diketahui saking banyaknya lukanya, tidak diketahui wajahnya bagaimana, badannya, cuma diketahui dari jarinya. Kata saudari perempuannya, ini adalah abang saya, ini jarinya seperti ini. Nah, itu saudarinya yang mengetahui. Kita mengetahui bagaimana kayak dicincang-cincang dengan tombak, dengan pedang. Kita telah sumbangkan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka dengan darah mereka, harta mereka, perpisahan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai. Ini Allah puji mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, Taib. Yang kelima faktornya adalah Quran. Quran itu sebagaimana kita ketahui adalah wahyu sebagai petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, hudal linas, hudal lil muttaqin. Keindahan susunannya, mukjizat dari Al-Quran yang meluluh lantahkan kekerasan hati-hati orang kafir sehingga menjadi lunak berkat Al-Quran. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaannya kita sama-sama sudah mengetahui, sehingga kita berusaha untuk mempelajarinya, dimulai dengan bacaan yang sesuai dengan makharajatul huruf dan sifatul hurufnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil, maksudnya dengan tajwid, ilmu tajwidnya sesuai dengan hukum-hukumnya. Tidak sampai di situ. Jangan waktu kita hanya sekedar itu saja. Karena kita bukan ahli qiraah. Lanjutkan. Kita rutinkan membacanya, mentadabburinya, dan inilah fungsinya yang terakhir, yaitu mengamalkan kandungan isi Al-Quran itu. Karena ketika menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin azim, ada riwayat dibawakan oleh para ulama kita di dalam tafsirnya, kana khalaqul Quran, adalah Nabi SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran yang diamalkannya setiap harinya. Bertakwa, Nabi SAW yang paling bertakwa. Mengajak yang tidak boleh berdusta, Nabi adalah orang yang paling jujur, dan seterusnya. Taib. Lalu yang keenam, berita-berita gembira tentang kemenangan. Itu dikabarkan oleh Nabi SAW.
Dikabarkan nanti akan ditaklukkan Romawi, ditaklukkan Persia, dan kabar-kabar kemenangan di akhirat. Di akhirat kelak di mana orang-orang kafir Quraisy dibenamkan di neraka Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang beriman nanti akan Allah menangkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kekalahan di dunia ini, tetapi jangan sampai kalah kita di akhirat. Hendaklah kita menang sebagai orang yang Allah beri hidayah petunjuk terhadap Islam ini di akhirat kelak dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran di sini, kita hanya bisa menyimpulkannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Ada 6 faktor tadi yang membuat keteguhan para sahabat, mendorong kesabaran mereka, ketegaran mereka, yaitu yang pertama keimanan kepada Allah. Yang kedua kepemimpinan yang diidolakan setiap hari, yaitu Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah rasa tanggung jawab. Yang keempat iman kepada hari akhirat. Yang kelima yaitu Al-Quranul Karim. Yang keenam berita-berita gembira tentang kemenangan. Jadi demikianlah Rasulullah SAW senantiasa menyuguhkan santapan rohani. Nabi SAW langsung menyuapi para sahabat dengan santapan rohani. Dengan apa? Walladzi ba'atha fil ummiyina rasula yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan dengan Alkitab, Al-Quran dan hikmah, yaitu dengan sunnah Nabi SAW. Dengan itulah ditarbiyah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu mereka dididik dengan pendidikan yang mendalam, mendorong jiwa mereka agar menduduki keluhuran rohani, kemudian kemurnian hati, itu yang tazkiyatun nufus, kemudian kebersihan budi keperti, akhlak mereka. Lihatlah bagaimana akhlak mereka, keterbatasan dari pengaruh materialistik. Jadi mereka itu tidak materi lagi. Mereka sudah untuk akhirat lagi pikiran mereka. Lalu melawan hawa nafsu, serta kembali kepada Robnya langit dan bumi. Menyucikan kegelapan hati mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya terang, mengajak mereka bersabar terhadap semua gangguan, memiliki sifat pemaaf serta menundukkan jiwa. Dengan ditempa semacam itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi bertambah kokoh di dalam berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri dari hawa nafsu, siap mengorbankan jiwa di jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merindukan sorga, selalu antusias menuntut mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian introspeksi diri, menundukkan sentimen-sentimen yang tumbuh, mengalahkan perasaan-perasaan dan gejolak-gejolak jiwa, serta mengikat diri dengan kesabaran, kedamaian dan ketenangan. Dan ketenangan yang mereka peroleh adalah di dalam ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ju'ila fi qurrata ayuni fis shalah." Dijadikan sedapnya pandangan mataku yaitu ketika aku salat. Begitu juga di dalam hadis yang lain ketika Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Muadzin Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna bis shalah." Ya Bilal, iqamatlah, kumandangkanlah iqamah, mendirikan salat, arihna bis shalah, tenangkanlah jiwa kami dengan salat. Maka untuk itu marilah kita salat untuk menenangkan jiwa kita agar kita mendapatkan ketenangan ketika rukuk sujud dan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang ke-11 dalam perjalanan kita dalam Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran bagi kita, petunjuk kepada kita agar bisa kita berjalan bersama-sama untuk mengetahui perjalanan Nabi kita tercinta, sosok Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi azan dimatikan lupa pengaruh kasih kok.